Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, channelnya terus berkembang dan jangan lupa bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil belajar channel Pak Tua Belajar YouTube tentang 5 langkah membuat thumbnail YouTube yang menarik perhatian supaya mendapatkan klik. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mensupport channel Pak Tua Belajar YouTube dengan cara like, subscribe, komen, nyalakan notifikasi, dan share. Oke, rekan-rekan, setelah kita selesai merekam dan mengedit video, seharusnya kita sudah memiliki beberapa ide tentang seperti apa tampilan thumbnail kita, atau apa yang mungkin ingin kita sertakan, unsur-unsur apa saja dalam thumbnail yang ingin kita sertakan. Paling tidak secara garis besar tentang yang berkaitan dengan video kita. Oke, rekan-rekan, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat thumbnail agar thumbnail kita lebih menarik dibandingkan thumbnail video-video yang lain. Ada 5 langkah untuk membuat thumbnail yang menarik perhatian pengunjung viewer channel YouTube kita. Yang pertama, langkah pertama, lihat kompetitornya. Ketika saya mengatakan untuk melihat kompetitor, tidak berarti kita harus menyalin keseluruhan gambar thumbnail yang dimiliki oleh video kompetitor kita atau video pesaing kita. Sebaliknya, kita hanya mencari cara untuk membuat gambar thumbnail kita lebih menarik, lebih menonjol dibandingkan dengan thumbnail yang dimiliki oleh video kompetitor kita. Cara termudah untuk melakukan hal itu adalah dengan mencari istilah yang ingin kita ranking di Google dan kemudian melihat apa yang sudah ada di peringkat. Jadi kita ketikkan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan konten video kita. Setelah kita dapat melihat apa yang digunakan dan bagaimana sesuatu itu digunakan, kita dapat menerapkan warna dalam thumbnail kita, warna yang kontras dengan apa yang sudah ada di video-video lain, sambil menggunakan emosi, teks untuk membedakan diri kita dengan hasil di video yang lainnya. Itu maksudnya supaya kita melihat kompetitor kita. Kemudian langkah yang kedua, buat lebih kontras. Gambar kontras lebih menarik perhatian dibandingkan dengan gambar yang datar-datar saja. Dengan memiliki gambar yang menarik perhatian, kita akan meningkatkan rasio klik tayang secara otomatis karena penonton kita, viewer kita tidak akan pernah melihat thumbnail kita sebelumnya. Kita dapat menggunakan kontras dalam menyesuaikan warna gambar. Aturan praktis yang baik adalah meningkatkan kontras sekaligus saturasi dan ketajaman sekitar 25%. Mungkin ini terlihat aneh bagi kita saat melihatnya di layar penuh, misalnya di komputer. Tetapi ketika dikecilkan ukurannya, misalnya ketika lihat dalam 25% misalnya, maka kita akan melihat gambar itu dengan jelas. Apakah format yang kita buat itu dengan ukuran yang kecil itu tampak jelas atau tidak. Maka perlu di sini untuk membuat gambar kita lebih kontras. Kita bisa cek dengan ukuran yang lebih kecil, maka di situ akan lebih jelas. Kemudian langkah yang ketiga, ketika harus menggunakan teks, maka gunakan teks yang tebal. Tujuannya agar mudah dibaca. Teks
tentu dapat membantu menunjukkan kepada penonton kita tentang isi video dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh gambar. Hal yang sama dapat dikatakan tentang jenis video lain, di mana gambar mungkin lebih dari cukup untuk menarik perhatian orang. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Memang terkadang thumbnail tidak butuh teks, gambar saja sudah cukup. Tapi ketika harus menyertakan teks, maka gunakan teks yang menggunakan huruf tebal. Sebagai aturan dasar, konten vlogs dan gaya pribadi biasanya lebih berorientasi pada gambar. Sedangkan konten bisnis ataupun review, ulasan, cenderung memiliki lebih banyak teks pada thumbnail. Dalam menyertakan teks, font terbaik adalah font yang dapat dengan mudah dibaca. Gunakan font seperti Arial, karena font seperti Arial lebih tampak jelas dibandingkan misalnya menggunakan font Times New Roman. Kemudian langkah yang keempat, dalam menuliskan kata-kata di dalam thumbnail, sebisa mungkin gunakan kata-kata seminimal mungkin atau sesedikit mungkin. Jangan menyalin judul video kita menjadi teks yang kita sertakan di dalam thumbnail, karena nantinya akan terlalu banyak. Fokuskan pada kata kunci, fokuskan pada hal-hal yang bisa menarik perhatian. Terkadang cukup menggunakan 3 kata. Jika memang bisa, gunakan 3 kata itu. Jangan berlebihan, sehingga thumbnail kita akan tampak tulisan semua, sehingga pesannya justru terkadang tidak tersampaikan karena terlalu banyak teks, sehingga tulisannya kecil-kecil. Jadi sekali lagi, sebisa mungkin gunakan kata-kata yang sedikit saja. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima, gunakan foto yang bagus, yang tajam sebagai background. Tentu foto, gambar sebagai background yang relevan dengan konten video kita. Penutup, yang saya sebutkan adalah 5 cara terbaik bagaimana membuat thumbnail yang menarik supaya mendapatkan rasio klik tinggi dari para penonton video kita. Perhatikan tentang pembuatan thumbnail ini. Karena banyak YouTuber besar merekomendasikan untuk membuat thumbnail yang sebaik mungkin. Oke, itu rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komentar, nyalakan notifikasi dan share. Dukung terus channel Pak Tua Belajar YouTube agar terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk menonton full durasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu, salam kreativitas para YouTuber pemula. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.